Puas jalan-jalan keliling kota Barcelona, kita geser sedikit yuk ke kota Segovia. Walaupun kotanya kecil, tapi jangan salah, kota Segovia memiliki keindahan tersendiri yang gak kalah cantik dibanding kota lainnya. Karena di sini ada beberapa bangunan kuno yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1985. Salah satu bangunan cantik dan mempesona yang wajib dikunjungi adalah saluran air Segovia. Saluran air unik ini adalah terowongan air terpanjang peninggalan zaman Romawi. Saluran air yang terbuat dari 24.000 blok batu granit dengan ketinggian 728 meter, memiliki 165 busur melengkung setinggi 9 meter dan 120 pilar. Saluran air yang dibangun pada tahun 98 sampai 117 Masehi ini menyalurkan air sepanjang 16 km dari Sungai Frio ke kota Segovia. Dan tahu nggak sih, saluran air ini ternyata punya sistem pembuangan dan penyaringan yang cukup mutakhir, yang mampu menyaring air limbah supaya nggak bercampur dengan air bersih. Wah, canggih juga ya. Gak heran kalau sampai abad ke-20 saluran air ini masih berfungsi untuk menyuplai air bagi warga Segovia. Nah, ngomongin kuliner nih, kalau pengen berburu kuliner di tempat legendaris di sekitar kota Segovia, bisa langsung aja melipir ke restoran Candido. Restoran yang sudah ada dari tahun 1905 ini emang punya nama besar yang sudah nggak diragukan lagi. Beberapa selebriti dunia seperti Mick Jagger, aktor Antonio Banderas, pemain sepak bola Ronaldo, hingga Presiden Amerika ke-39 Jimmy Carter pernah berkunjung dan juga bersantap di restoran yang kini dikelola oleh generasi keempatnya ini. Wih, top banget. Nah, ini dia nih salah satu menu yang jadi andalannya, domba panggang. Konon domba ini punya tekstur daging yang sempurna, garing di luar tapi lembut di dalam. Dan saking lembutnya ketika dikunyah, daging domba ini seakan lumer di mulut. Benar-benar nikmat. Rahasia kelembutan daging domba terletak pada pemilihan domba dan proses pemanggangannya. Domba yang dipakai adalah domba muda dengan kualitas terbaik yang dipanggang dalam oven tungku tradisional selama hampir 2 jam. Proses pemanggangan dalam api kecil yang memakan waktu lama ini nih yang bikin kualitas dagingnya bisa lembut dan lumer kayak gini. Mantep abis. Kalau kita lidah Indonesia pasti kita carinya yang lebih bumbunya lebih berasa ya, lebih spicy pasti ya. Tapi kalau kita bicara memang ini makanan Eropa, ini cara masaknya yang cukup bagus ya. Jadi cara dia memarinate, padahal bumbunya sangat-sangat simpel. Bumbunya tuh cuma mungkin garlic, thyme, bumbu-bumbu yang memang betul-betul nggak mengganggu rasa asli dari dagingnya. Selain kambing panggang, ada menu lain yang patut dicoba, yaitu lobster air tawar rebus. Lobster yang dimasak dengan bumbu bawang putih ini, rasanya nggak kalah ajib loh. Gurih dari kuahnya bercampur sempurna dengan rasa daging udangnya yang manis banget. Enak tenan. Nah, mumpung masih siang, kita jalan yuk ke kota Madrid. Kota yang merupakan ibu kota Spanyol ini emang punya daya pikat dan pesona yang luar biasa. Terletak di semenanjung Sungai Manzanares, kota Madrid menjadi kota terbesar ketiga di benua Eropa setelah London dan Berlin. Wah, keren banget ya. Berkunjung ke Spanyol pastinya belum sah ya kalau belum mencicipi ikon kuliner Spanyolnya, paella. Paella adalah hidangan yang terbuat dari nasi berbumbu rempah yang dicampur dengan aneka ragam hasil laut atau seafood. Paella biasanya disajikan dalam tempat khusus berupa wajan besi pipi berukuran besar dan disantap secara rame-rame. Proses pembuatan paella lumayan lama sih dan gak mudah pastinya. Pertama-tama, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, udang, cumi dan kerang ditumis dalam minyak zaitun. Setelah hampir matang, masukkan beras, saffron atau pewarna makanan, garam dan air kaldu.
Kalau berasnya udah matang nih, tambahkan topping udang dan kerang di atasnya. Terakhir, panggang paya selama kurang lebih 10 menit sampai berasnya matang sempurna. Tuh, lihat, baru tampilannya aja nih, paya seafood ini udah terlihat menggiurkan ya. Walaupun sekilas tampilan warnanya mirip banget sama nasi kuning di sini. Tapi rasa paya beda loh dengan nasi kuning. Ya iyalah, karena paya punya rasa bumbu yang lebih berat karena diolah bersama dengan kaldu seafood yang sangat berlimpah. Selain paya, makanan berbahan dasar nasi yang biasa disantap oleh masyarakat Spanyol adalah arroz caldoso. Bahan dan proses pembuatan arroz caldoso ini mirip banget dengan paella. Tapi bedanya, arroz caldoso nggak dipanggang dan punya kuah yang berlimpah. Nah, kalau ini variasi lain dari paella, namanya arroz caldoso. Bedanya kalau arroz caldoso ini memakai kuah. Kalau di Indonesia mirip dengan soto ya. Cuman di sini warnanya lebih pekat. Nah, walaupun warnanya lebih pekat, tapi rasa kaldunya itu ringan, gurih, dan sangat berbumbu ya. Kaldunya tuh berasa banget. Enak, cobain ya.